Cerita ini berawal dari sebuah kasus yang ditangani oleh detektif Kang Dongshu dan Gyumtae dari unit kejahatan dan kekerasan kepolisian Jongki. Mereka berada di dermaga. Dongshu tampaknya salah membaca informasi sehingga pergi ke dermaga 3, padahal TKP berada di dermaga 4. Saat itu, Gyumtae langsung menelpon untuk mengetahui posisinya, tapi karena tampaknya Dongshu menolak memberitahu dalam waktu cepat karena dia memang sedang bersantai. Akhirnya, telepon itu direbut oleh Min Jinsu, jaksa yang memantau kasus ini. Dongshu bilang padanya kalau target mereka Cho Hichul yang katanya akan kabur ke Filipina melalui dermaga 4, menyebarkan informasi palsu untuk mengalihkan perhatian kepolisian serta kejaksaan. Dongshu yakin kalau tersangka akan kabur lewat dermaga 3. Isahazana? Curi-curi. Dugaannya tidak salah, pria yang dicari oleh mereka memang datang ke dermaga yang sedang dipantau. Dikarenakan Jisoo meminta bukti, akhirnya Dongshu mengambil fotonya dan mulai bergerak menyelinap. Walaupun Jisoo sudah memintanya untuk menunggu hingga bala bantuan tiba, hari mulai gelap ketika tersangka sedang membuat skenario palsu atas kematiannya yang akan menumbangkan orang lain dengan imbalan sebanyak $500,000 yang akan diberikan kepada keluarganya. Proses otopsi dan segala bentuk kepentingan penyelidikan forensik sudah diatur supaya mayatnya nanti dikenali sebagai Hechul, tapi tampaknya Orban ragu untuk melakukan aksi pemalsuan kematian tersebut sampai dia dipaksa melompat oleh anak buah Hechul. Di momen tersebut, Dongshu mendadak muncul, dia ingin menahan Hechul. Ya, tapi karena lengah, akhirnya dia diserang lebih dulu oleh anak buahnya. Pistolnya terlepas dari genggaman, tangannya agak cedera karena dipukul. Perkelahian tak bisa dihindari. Dongshu tetap melawan, meskipun kalah jumlah, kemampuan bela dirinya memang terbilang menakjubkan. Hechul kabur bersama salah satu anak buahnya saat perkelahian terjadi. Dongshu ingin mengejarnya, tapi tiba-tiba saja pria yang ingin menggantikan Hechul melompat dan mengarahkan pistol ke arah Dongshu, mengancam akan menembak. Di situasi menegangkan tersebut, seorang perempuan mendadak muncul. Dongshu memang tidak mengenalnya, begitupun pria yang ingin ditembak. Namun si wanita mengaku bahwa dia datang untuk menyelamatkan pria tersebut dan menyebut dirinya sebagai malaikat. Bingung dengan apa yang terjadi, Dongshu masih bertanya-tanya tentang identitas wanita itu, tapi dia diingatkan untuk segera mengejar Hechul sebelum penjahat itu pergi. Sementara si wanita itu mengurus pria yang akan lompat ke laut, Dongshu mengejar Hechul yang sudah melarikan diri menggunakan perahu. Terjadi perkelahian antara Dongshu dan anak buah Hechul, tapi kemudian Hechul memukul menggunakan besi, menyebabkan tubuh Dongshu agak timbung setelah terkena pukulan itu. Penjahat licik itu berpikir dia merasa menang dan menjadi lengah ketika Dongshu dengan gerakannya yang cepat melepaskan tali jangkar yang kemudian melilit kaki Hechul dan menyebabkannya terjun ke laut. Dia tewas setelah kejadian itu. Bala bantuan kepolisian datang untuk menangani TKP tak lama setelahnya, tapi Gyumtae bilang kalau dia tidak menemukan wanita yang Dongshu terus tanyakan tadi. Penasaran dengan wanita itu, Dongshu pun langsung mencarinya. Mereka bertemu, sayangnya Dongshu tak sempat mengajaknya bicara karena wanita itu langsung kabur, meninggalkan buku sketsa berisi gambar-gambar yang dilihatnya akan terjadi di masa depan. Buku itu pun dibawa Dongshu ke kantor. Melihatnya saja cukup aneh, apalagi ada gambar Hechul yang mengambang ke laut pada salah satu halamannya, tapi pertanyaannya belum sempat terjawab ketika jaksa Jisoo datang untuk bicara padanya. Mereka ternyata bertunangan. Malam itu Jisoo menunjukkan kalau dia sudah membeli cincin pernikahan mereka dengan inisial D dan J di atasnya. Tiba-tiba saja Dongshu ingat kalau dalam salah satu gambar sketsa terbaru ada gambar lelaki dan perempuan di pangkuannya yang memakai cincin tersebut.
Dong Shu menjadi panik apalagi setelah dia menyelidiki semua yang tergambar di sketsa adalah kasus pembunuhan dan kematian. Bingung, akhirnya Dong Shu menceritakannya pada Giung Tae yang berkata kalau wanita itu pasti peramal, tapi dia malah dimarahi oleh Dong Shu karena mengatakan hal itu. Dong Shu mencoba menemukan wanita tersebut. Dia mendapat nomor teleponnya. Hanya saja beberapa waktu kemudian, ternyata wanita tersebut lebih dulu datang menemuinya di depan kantor polisi. Wanita itu ingin mengambil buku sketsanya yang ditahan Dong Shu. Dong Shu mau memberikannya setelah dijelaskan tentang gambar yang tampaknya adalah tunangannya di dalam buku tersebut. Wanita itu tampak kaget, wajahnya sedikit khawatir. Lalu dia menelpon seseorang yang dipanggilnya sebagai Kapten Moon. Wanita itu ternyata adalah seorang polisi juga dengan jabatan kopra. Namanya Yoshi Yun. Si Yun bertugas di bawah komando Kapten Moon, polisi yang terkenal di Korea karena kemampuan dan prestasinya. Dong Shu diajak si Yun untuk ke kantor mereka, sebuah kantor tersembunyi yang dibangun untuk tim penyelidikan khusus yang akan bertugas mencegah tindakan kriminal terjadi. Dengan kemampuan si Yun yang bisa melihat insiden di masa depan, awalnya Dong Shu tidak percaya dengan kemampuan semacam itu, tapi karena kali ini melibatkan tunangannya sendiri, dia harus mengikuti kasus ini. Dari gambaran si Yun, kejadiannya akan terjadi pada jam 6.50, tapi karena pagi itu tak ada insiden apapun, sepertinya insiden baru muncul di sore hari. Dong Shu menolak untuk bekerja sama. Dia bilang akan menjauhkan tunangannya dari insiden tersebut dengan cara mengajaknya pergi liburan sejauh mungkin supaya penjahatnya tidak mendekati Jisoo. Sementara itu, si Yun dan temannya, Letan Oh Yong Shin, menunggu untuk melakukan penyelamatan. Namun sepertinya ada kesalahan penafsiran dari penglihatan masa depan si Yun. Insiden itu hanya akan terjadi pada satu wanita yang sudah ditargetkan oleh pelaku yang memang pernah melakukan kejahatan seksual sebelumnya dan punya gelang pelacak di kakinya. Wanita itu bukan Jisoo, tapi si Yun harus mencoba berbagai cara untuk menghentikan kemungkinan yang bisa terjadi, salah satunya dengan menjauhkan Dong Shu dari tunangannya. Sebagai gantinya, Dong Shu meminta Giung Tae menjaga Jisoo, sedangkan dia akan mencari tahu pelakunya. Dengan si Yun, beberapa waktu setelah berada di rumah salah satu calon korban, si Yun menyadari kalau dia telah dilecehkan oleh pelaku hingga hamil, dan dia hanya menjadi penghubung untuk korban berikutnya, yaitu teman korban yang belum lama ini secara tidak sengaja ditemuinya di jalan. Kim Do-jin, suami korban yang saat itu baru pulang dari dinas militer sebagai anggota pasukan khusus, berniat ingin menemui Jisoo lebih dulu sebelum ke rumah untuk membicarakan tentang masalah rompi anti peluru yang ternyata tidak bisa menahan peluru, sehingga salah satu rekannya ada yang tewas di medan pertempuran. Tampaknya para petinggi yang bekerja sama dengan vendor telah melakukan korupsi dan penyelewengan kewenangan. Jisoo pergi tanpa sepengetahuan dan diawasi oleh Giung Tae. Di saat yang sama, si Yun sedang berusaha memorek informasi dari korban mengenai gambaran pelaku, tapi korban hanya ingat kalau yang datang ke rumahnya adalah dua pria. Selain itu, hampir tidak ada ciri-ciri yang diingatnya, kecuali fakta dia sudah menggigit telinga salah satu pelaku dengan sangat keras, jadi pasti masih diperban sampai hari ini. Si Yun meminta supaya Yong Sim melacak pria yang mungkin pergi ke rumah sakit untuk membalut lukanya. Ada satu nama yang tercatat menggunakan kartu kredit untuk pembayaran pengobatan telinga. Tapi ternyata pelakunya hanya meminjam kartu kredit dari orang tersebut. Setelah ditelusuri, pelakunya ternyata adalah penjahat yang dulu pernah Dong Shu penjarakan. Sial bagi Dong Shu karena setelah dia menyuruh Jisoo pulang dari perjalanannya menuju Dojin, ternyata Jisoo hampir saja mengalami kecelakaan dan ban mobilnya bocor. Sehingga dia harus pergi ke bengkel terdekat, bengkel yang saat itu dikelola pelaku. Ketika Dong Shu tiba, pelaku sudah menyandra Jisoo. Dia dipukul sampai pingsan, lalu diteburkan ke kolam yang dalam.
Dongshu langsung menolongnya sementara Siu mengejar pelaku. Perkelahian terjadi sayangnya karena ingin menyelamatkan pelaku supaya memberitahu di mana rekannya beraksi. Siu terlena dan dipukul hingga pingsan. Kepalanya pun berdarah. Di waktu yang sama, korban telah dipukul oleh rekan pelaku menggunakan palu. Penarahannya sangat banyak. Rekan pelaku berusaha kabur dari rumah. Untungnya saat itu, ada mobil patroli polisi yang berhenti dan melihat pelaku yang berlumuran darah. Korban tewas di lokasi tanpa sempat dilarikan ke rumah sakit. Rekan-rekannya pun ditangkap, tapi pelaku yang sebelumnya dikejar Siyun melarikan diri. Untungnya, Jisoo berhasil selamat, sedangkan Siyun harus dirawat di rumah sakit karena cedera di kepalanya menyebabkan dia koma. Keesokan harinya, Dojin pulang ke rumahnya dan menemukan tes pack milik istrinya. Dojin baru mengetahui kalau istrinya hamil di hari itu. Dia semakin terpuruk melihat dan mengetahui fakta tersebut. Pelaku utamanya belum tertangkap. Dia melarikan diri dan kini menjadi buronan. Bagaimanapun, Dojin harus membalaskan dendamnya. Dia ingin menyelinap ke kepolisian dan membunuh pelaku yang membunuh istrinya itu. Namun, Dojin ditahan oleh pria bernama Jang Tae-jun yang sepertinya punya kemampuan melihat masa depan juga, seperti Siyun. Dia bilang kepada Dojin bahwa bisa membantunya membalaskan dendam dengan syarat Dojin harus mengikuti apa yang diperintahkannya. Karena digelapkan oleh ambisi balas dendamnya, Dojin pun mengikuti Taejun ke sebuah klub dan diperintahkan membunuh seorang pria yang sebenarnya sudah menabrak 2 orang sampai tewas saat mengemudi sambil mabuk, namun kasusnya tak pernah diadili. Itu tugas yang agak membingungkan bagi Dojin, jadi dia bertanya untuk apa Taejun memintanya membunuh pria itu. Jawaban Dojin tegas supaya tak ada kecelakaan lagi saat dia mabuk. Namun Dojin tak percaya dengan ucapan Taejun dan membiarkan pria itu pergi mengendarai mobil sambil mabuk. Meskipun sebenarnya dia khawatir di perempatan jalan, sesuai perkataan Taejun, pria tersebut menabrak ibu dan anak yang sedang berjalan di trotoar. Saat anak meninggal di lokasi, pemandangan itu membuat Dojin merasa bersalah karena dia seharusnya bisa menghentikan itu. Dia pun kembali berbicara dengan Taejun. Ia mengatakan kalau dia bisa memberikan Dojin alasan untuk tetap hidup karena dia bisa melihat setelah kematian istrinya, Dojin sudah berniat untuk membalas dendam lalu mengakhiri hidupnya. Siyun tampaknya melihat apa yang akan dilakukan Dojin di masa mendatang. Saat itu dia tersadar kalau Jisoo akan berada dalam bahaya lagi malam itu karena dia salah melihat jam. Begitu sadar dari koma, dia meminta Yongshi menghubungi Dongshu. Sayangnya, tidak terjawab karena saat itu pelaku kejadian yang sedang dicari-cari polisi menyerang Dongshu dan menculik Jisoo. Penjahat itu meninggalkan Dongshu yang pingsan terborgol di parkiran basement gedung apartemen. Untuk melepaskan dirinya sendiri, terpaksa Dongshu mematahkan tangannya sendiri. Siyun untung saja datang tepat waktu. Mereka meminta bantuan Yongsim untuk melacak keberadaan mobil pelaku. Saat itu, Dojin ternyata sudah ada di lokasi berkat petunjuk dari Taejun. Selain ingin menyelamatkan Jisoo, dia juga ingin membalaskan dendam kepada penjahatnya. Awalnya, Jisoo melarang Dojin untuk membunuh penjahat itu karena hal tersebut bisa menyebabkan dia terjerat dalam pasal pembunuhan. Hanya saja, Dojin sudah tak peduli dengan semua itu dan tetap menembak penjahat itu. Alurunya langsung menembus paru-paru orang tersebut. Hanya butuh waktu beberapa menit sampai pelaku benar-benar mati. Jisoo berkata kalau dia bisa membantu meringankan hukumannya. Tapi tampaknya Dojin punya pilihan lain, yaitu dengan membunuh Jisoo sebagai satu-satunya saksi mata. Itulah yang diminta Taejun sebelumnya kepada Dojin, membunuh satu nyawa tidak bersalah yang mungkin akan membuatnya menyelamatkan ratusan orang. Dojin pun mencekik Jisoo sampai dia tewas. Beberapa menit kemudian, Dongshu datang di tempat tersebut dan menemukan tubuh Jisoo yang sudah tak bernyawa.
tentu melihat itu, Dongsu sangat sedih. Dia tak percaya kalau wanita yang dia cintai harus meninggal di hari itu. Ia merasa gagal melindunginya. Kejadian itu tentu membuat Dongsu terpuruk. Barangkali dia sama terpuruknya juga dengan Dojin yang kehilangan wanita yang dicintai. Dan kini bergerak menjalankan misi yang diberikan Taejun untuk membunuh orang yang dianggap membahayakan banyak nyawa lain jika dibiarkan tetap hidup. Kali ini targetnya adalah seorang pengusaha farmasi bernama Nam Jung-woo yang membuat obat baru untuk anak-anak penderita kanker. Jika obat tersebut dipasarkan, efeknya akan sangat fatal dan mungkin bisa menyebabkan kematian ratusan anak. Mereka harus menghentikannya sebelum hal itu terjadi. Di sisi lain, kasus kematian Jisoo dianggap saling membunuh dengan pelaku yang menculiknya. Tapi Si Yun percaya kalau ada pelaku ketiga di lokasi tersebut yang memanipulasi TKP seolah para korbannya melakukan saling bunuh satu sama lain. Si Yun dan Dongsu menyelidikinya secara terpisah, tapi mungkin karena sibuk dengan kasus ini, mereka tidak mencium kasus yang akan disebabkan oleh Nam Chun-woo. Dia telah mencoba menutup mulut banyak orang supaya obat yang dibuatnya bisa dijual di pasar. Bahkan meskipun uji klinisnya berjalan buruk dan menemui banyak kegagalan dengan jumlah kematian yang banyak, tapi Sun-woo berusaha menutupinya. Dia bahkan berusaha untuk membuat Dr. Oh, salah satu ahli di lab mereka sebelumnya, untuk tutup mulut juga. Hanya saja Dr. Oh yang sudah mengumpulkan dokumen dan kesaksian orang tua para korban menolak melakukan hal itu. Sampai dia diculik dan ditahan Chun-woo yang mengancam akan membunuh keluarganya jika Dr. Oh tidak memihak pada Sun-woo dengan cara tutup mulut atau mengakhiri hidupnya sendiri. Hari itu, Dongsu memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai polisi. Dia ingin balas dendam dan mengejar pembunuh Jisoo. Tampaknya, Si Yun sudah melihat gambaran rencana yang akan dilakukan Dongsu dalam beberapa waktu ke depan. Tapi sebelum itu, dia melihat gambaran Dr. Oh yang memutuskan menggantung dirinya sendiri demi menutupi aib perusahaan dan menyelamatkan keluarganya. Yun harus menghentikannya sebelum terjadi, namun sampai di apartemen Dr. Oh, ternyata dia sudah membatalkan niatnya untuk bunuh diri. Selain itu, dari CCTV di lorong apartemen juga terlihat kalau seorang pria sudah mendatanginya. Pria itu tidak lain adalah Dojin, yang kini sudah berhadapan dengan Dongsu, yang menanyainya terkait kasus korupsi yang diselidiki oleh Jisoo. Dongsu pikir kalau kematiannya mungkin ada kaitannya dengan hal tersebut, sambil dia memanting Dojin untuk memberi informasi. Namun Dojin bilang kalau dia tidak punya informasi apapun sehingga Dongsu tidak mendapatkan apapun di malam itu. Dia hanya meninggalkan kartu namanya dan meminta Dojin untuk menghubungi jika ada hal yang membuatnya menemukan pembunuh Jisoo. Tentu saja hal itu tidak akan Dojin lakukan karena pembunuh yang merupakan Dojin sendiri. Taejun tidak akan membiarkannya bicara atau mengakui perbuatannya terhadap Jisoo. Sementara itu, demi menjaga supaya Dongsu tidak melakukan tindakan gegabah, Kapten Moon terpaksa menahan Dongsu di kepolisian sampai 3 hari. Sialnya, Dongsu berhasil melarikan diri. Dan pergi ke kantor untuk melihat sketsa-sketsa yang digambar oleh Si Yun. Dia sempat ditahan pergi oleh Si Yun, mereka pun berkelahi. Dongsu menang dalam perkelahian itu dan membawa pistol Si Yun. Setelah melihat sketsa itu, Dongsu pergi menemui Dr. Oh dan memaksanya untuk mengatakan tentang pria bertudung yang datang ke apartemennya. Pria itu memang benar Dojin. Dia yang meminta Dr. Oh untuk tidak bunuh diri karena obat gagal yang diciptakannya. Dia meminta supaya Dr. Oh mengatakan yang sebenarnya tentang obat tersebut setelah Sun-woo mati. Dr. Oh menceritakan semua itu kepada Dongsu, yang memahami kalau pria itu pasti akan membunuh Sun-woo secepatnya. Jadi, Dongsu mengikuti Sun-woo seharian dan mendapati pria itu pergi ke rumah perempuan yang selama ini dia kenjani.
Di rumah perempuan tersebut sudah ada Dojin yang menunggunya untuk menyerang dan membunuh Shunwu. Tapi sebelum dia sempat memukulnya, Dongshu datang dan langsung menodongkan pistol. Dia meminta Dojin yang masih menutupi identitasnya untuk menunjukkan lengan kirinya. Ketika Dojin membuka identitasnya, Dongshu sangat kaget. Dia menahan tembakan. Dojin pun meminta izin supaya diperbolehkan untuk membunuh Shunwu terlebih dahulu, supaya nyawa-nyawa anak-anak yang lainnya bisa terselamatkan. Tapi Shunwu melarikan diri ketika Dojin berkelahi dengan Dongshu. Pertarungan keduanya sangat sengit karena mereka merupakan orang-orang yang terlatih. Dojin berniat membunuh Dongshu malam itu atas permintaan Taejun, tapi ternyata dia mengampuninya karena menghormati Jisoo. Sebelum Dojin pergi, Dongshu sempat bertanya alasannya membunuh Jisoo. Pertanyaan yang tidak dijawab karena Dojin tetap diam sampai dia pergi. Tidak lama kemudian, Siyu datang untuk melihat kondisi Dongshu. Dia lega karena setidaknya pria itu tidak meninggal. Dongshu pun mengembalikan pistolnya dan berkata kalau dia sudah tahu siapa pembunuh Jisoo, mungkin Dongshu akan mengurusnya setelah ini, tapi dia memperingatkan Siyun supaya tak menghalanginya. Taejun sempat marah karena Dojin tidak menghabisi Dongshu, karena dia akan menjadi hambatan besar bagi mereka ke depannya. Tapi Dojin merasa tak punya pilihan malam itu untuk menghabisi Dongshu. Setidaknya sampai Dojin diberitahu oleh Taejun kalau Dongshu ternyata adalah detektif yang menangani kasus istrinya, dan kalau saja Dongshu itu tak menolong Jisoo, mungkin istri Dojin akan selamat. Bagaimanapun Dojin tidak bisa menyalahkan Dongshu sepenuhnya, tapi dia juga tidak akan memberi keringanan kepada Dongshu jika mereka bertemu lagi. Beberapa hari setelahnya, Siyun menemui Shunwu yang dirawat di rumah sakit untuk menanyai tentang penyerangan yang terjadi padanya, sambil dia menyinggung masalah obat gagal yang akan dipasarkannya. Untuk saat ini memang tak ada bukti yang bisa membuat Siyun menahannya, tapi yang jelas Siyun akan terus mencoba memenjarakan Shunwu. Sementara itu Shunwu yang sudah menyelidiki tentang Dongshu dan Dojin berniat untuk mengadu mereka. Dia tahu tidak akan bisa memanfaatkan Dojin yang sudah bertekad membunuhnya, tapi Dongshu pasti bisa dia gunakan. Jadi dia menghubungi Dongshu dan memberinya tawaran. Situasi saat itu membuat Kapten Moon jadi gelisah. Dia harus menangkap salah satu dari mereka sebelum terjadi pembunuhan yang mengerikan, dan karena satu-satunya orang yang memungkinkan ditangkap hanyalah Dongshu, jadi dia menerbitkan surat buronan untuk Dongshu. Di hari yang sama ketika Dongshu menemui Shunwu di kantornya, Kapten Moon juga diminta menemui kepala penyidik internal, yang tidak lain adalah Taejun. Tampaknya masalah ini jauh lebih besar dari dugaannya. Dongshu memutuskan untuk menolak tawaran kerjasama dengan Shunwu, sedangkan Taejun, dia meminta supaya Kapten Moon menyerahkan Dongshu padanya dan tak ingin dia ikut campur dalam masalah ini. Namun sepertinya itu tidak mungkin terjadi. Kapten Moon justru curiga dengan perintah tersebut, apalagi Siyun juga kemudian membuat sketsa baru yang menunjukkan sepertinya dirinya sendiri akan meninggal. Ketika mereka sedang bingung menghadapi situasi tak terduga ini, anak buah Shunwu diperintahkan untuk membuat pelaku yang membunuh istri Dojin, Ilsu, bisa bebas dari penjara. Anak buah Shunwu memberikan kesepakatan pada kakaknya Ilsu yaitu Ilwu dengan memberinya informasi tentang psikiater yang bisa membantu Ilsu keluar dengan catatan memiliki gangguan mental dan mungkin akan dipindahkan dari penjara di mana mereka bisa membawanya kabur saat proses pemindahan tersebut. Semua itu dilihat oleh Dongshu. Dia tahu kalau Ilsu akan dibawa kabur oleh mereka. Untuk menarik perhatian Dojin, yang memang sejak awal mengincar pria tersebut. Saat itu juga Taejun sudah mengeluarkan perintah kepada Dojin supaya meninggalkan Shunwu sekaligus Ilsu sebelum banyak korban lagi yang berjatuhan. Penglihatan Siyun juga menunjukkan hal yang sama, meski tidak tahu siapa yang dibawa kabur, tapi yang jelas beberapa waktu lagi akan ada mobil pemindah tahanan yang akan diserang, dan itu berkaitan dengan kematiannya sendiri. Siyun ingin turun langsung ke lapangan untuk melihat jalan mana yang mereka akan lalui, namun sebelum dia melangkah keluar, Kapten Moon sempat menahannya. Karena khawatir, Siyun menolak dan tetap pergi juga, meskipun jelas dia sadar kalau nyawanya sendiri sedang berada dalam ancaman.
Sadar kalau dia akan meninggal dalam waktu dekat, akhirnya si Yun pergi menemui kakaknya yang seorang jaksa. Tapi dia tidak bisa lama, karena Dong Shu menelponnya untuk bertemu. Mereka mengobrol sebentar di taman, tapi kemudian Dong Shu ditangkap oleh Taejun. Oh. Kandung Zumza. Saat itu si Yun tak bisa membantunya sama sekali karena dia tidak punya wewenang. Jadi dia segera kembali ke kantor untuk menemui dan melapor kepada Kapten Moon. Di luar dugaan, Kapten Moon meminta si Yun supaya membiarkannya saja berada di dalam penahanan Taejun. Itu membuat si Yun semakin gelisah. Dia terus kepikiran apa yang akan terjadi pada Dong Shu dalam tahanan tersebut. Masalahnya, hari itu pikirannya gelisah, dengan gambaran masa depannya juga. Setelah mendapat informasi dari komputer Yongsim tentang pemindahan Ilsul ke pusat rehabilitasi mental, si Yun langsung pergi ke sana. Di mana saat itu Ilsul berpura-pura kejang dan membuat mobil yang mengangkutnya berhenti. Petugas panik dan lengah, jadi mereka tidak melihat kalau anak buah Ilwu ada di belakang mereka, sehingga menunggu salah satu petugas turun untuk menyerangnya. Sebelum Ilsul berhasil dibawa kabur, si Yun menghentikan mereka. Namun karena salah satu petugas disandra, si Yun terpaksa melepaskan pistolnya dan dia dipukul hingga pingsan. Setelahnya Ilwo langsung membawa si Yun bersama dengan teman-temannya pergi. Beberapa waktu kemudian Kapten Moon datang, tapi para tersangka sudah pergi dari lokasi, menisahkan petugas yang terikat. Dia tidak bisa meletaknya. Mau tidak mau Kapten Moon dan Yongsim harus meminta bantuan pada kakak si Yun, yaitu si Jun, dan mereka juga akan meminta bantuan pada Dong Shu untuk menyelamatkan si Yun. Sebelum menemui Dong Shu, sketsa yang digambar oleh si Yun ditunjukkan kepada kakaknya, yang sangat panik begitu mengetahui si Yun adiknya dan keluarganya satu-satunya yang dia miliki akan meninggal dengan cukup tragis. Kakak si Yun harus membantu membebaskan Dong Shu yang ditahan supaya mereka bisa merebut kembali si Yun dari para penjahat. Dong Shu mau membantunya asalkan setelah itu dia dibiarkan menyelesaikan urusannya dengan pembunuh Tiso, meskipun Kapten Moon tak berjanji karena dia merupakan polisi yang seharusnya membawa para penjahat ke penjara alih-alih membiarkan keluarga korban melakukan balas dendam, tapi Dong Shu tampak melihat kebersediaan Kapten Moon membantunya. Sementara itu kakak si Yun menemui Dr. Memintanya mencabut tuntutan yang diberikan kepada Dong Shu dan sebagai gantinya dia akan memenjarakan Junwu. Dibebaskannya Dong Shu dari tahanan dan beralihnya kasus Sunwo ke tangan kejaksaan membuat Taejun tak bisa berkutik. Setelah itu mereka pergi bersama ke kantor untuk menyusun rencana penyelamatan Si Yun. Mereka harus mencari keberadaan Si Yun atau Ilwo lebih dulu, di mana saat itu, lewat sketsa yang ditinggalkan Si Yun, akhirnya Dong Shu berhasil menemukan petunjuk yang mengarahkannya kepada Ilwo. Yang tidak sadar kalau adik kesayangannya itu sedang digunakan untuk memancing Dojin. Sementara itu, Dong Shu sudah memberitahu pada kakak si Yun, Kapten Moon dan Yongsim bahwa dia akan mengikuti Ilwo ke markasnya untuk menemukan si Yun. Ketika itu si Yun sedang menyerang Ilwo yang ingin melecehkannya, dan dia berhasil bersembunyi setelah membuat anak buah Ilwo mengejarnya ke arah lain. Dong Shu pun berhasil menggunakan ponselnya sebagai pelata yang dia tempelkan diam-diam ke mobil Ilwo, sehingga dia bisa mengikutinya ke markas. Tapi di tengah perjalanan ketika ingin mengisi bahan bakar, Ilwo menyadari kalau seseorang telah menempelkan alat pelacak di mobilnya. Dia akhirnya menyuruh anak buahnya untuk membawa Ilwo dan Si Yun pergi. Masalahnya dia segera mendapat kabar kalau Si Yun menghilang. Begitu kembali ke markas, Ilwo marah besar, tapi dia tidak sebodoh itu, jadi dengan cepat dia menemukan Si Yun yang bersembunyi di lemari. Dong Shu masih dalam perjalanan untuk menemukannya. Si Yun sudah disiksa selama proses ini dan berniat dibunuh. Untungnya Dong Shu datang tepat waktu. Perkelahian pun terjadi, tapi Dong Shu dengan mudah menaklukkan lawan-lawannya dan membuat Ilwo tidak sadarkan diri. Sementara itu Ilso kabur, tapi di pintu keluar, Dojin menodongkan pistol ke arahnya, berniat membalas dendam. Dojin tidak membiarkan Dong Shu mendekat untuk menahan tindakannya. Ilso terbunuh dalam beberapa tembakan. Hiduinde, hidunt. 자네주세요. 잘못했으면 그 여자가 그러려고 그러지 않아요. 목숨을 갚아라.
Setelah itu Dongshu dan Dojin berusaha menuntaskan masalah pribadi mereka. Keduanya bisa saja saling membunuh saat itu, sementara si Yun, dia ternyata baru mengetahui kalau Dojinlah seseorang yang membunuh Jisoo, jadi dia cukup kaget mendengar fakta tersebut. Dia pun berusaha mengalihkan perhatian mereka. Saat itulah mereka berdua akhirnya berkelahi, tapi perkelahiannya terhenti karena anak buah Sunwoo datang menembaki mereka, lalu membawa Dojin pergi. Tidak lama setelahnya, Kapten Moon dan yang lainnya membawa bala bantuan dari kepolisian untuk mengamankan para penjahat. Selama si Yun mendapatkan perawatan medis dan bicara dengan kakeknya, Kapten Moon menanyai Dongshu tentang Dojin dan masalah mereka, serta mengenai kemungkinan kalau Sunwoo menculik Dojin karena Dojin mengetahui rahasianya. Untuk mencari tahu tentang Sunwoo, mereka akan memanfaatkan ilmu yang tampaknya membuat perjanjian dengannya. Dongshu menjelaskan pada Ilwo dalam interogasi kalau Ilwo dan Ilso sudah dijadikan umpan untuk memancing Dojin. Itu sebabnya Ilso terbunuh karena Dojin punya dendam padanya. Dongshu kemudian menemui Sunwoo di kantornya untuk mencari Dojin, tapi Sunwoo menolak untuk memberitahunya. Dongshu kembali ke kantor dengan hasil yang nihil. Mereka harus menganalisa sketsa yang tersisa dan belum terpecahkan untuk mengetahui apa yang akan terjadi ke depannya. Beberapa jam setelahnya, Dongshu mendapatkan pesan bergambar dari nomor tak dikenal yang menampilkan foto Dojin sedang disekap. Dongshu yakin kalau Sunwoo yang mengirimnya, jadi dia kembali ke kantornya dan ditawari sebuah kesepakatan. Sunwoo akan memberikan Dojin kepada Dongshu jika dia mau mengambil semua data tentang obat berbahaya yang akan dipasarkan dari Dr. Oh. Kesepakatan itu tidak bisa langsung disetujui oleh Dongshu. Bagaimanapun dia harus mempertimbangkannya, apalagi jika taruhannya adalah dia akan bermasalah dengan Kapten Mu. Namun pada akhirnya Dongshu memilih untuk menceritakan tentang kesepakatan yang ditawarkan oleh Sunwoo kepada Kapten Moon dan yang lain, sehingga mereka mengatur rencana bersama setelahnya. Dr. Oh malam itu sudah diracun oleh anak buah Sunwoo, sehingga ketika Dongshu datang, racunnya bekerja. Dongshu dijebak ketika flash disk milik Dr. Oh yang tampaknya berisi data yang sudah diberikan. Sunwoo tidak memenuhi janjinya untuk memberitahu di mana Dojin. Dia malah memberikan foto-foto di mana Dongshu terlihat seperti menyerang Dr. Oh sampai meninggal. Setelah itu karena meminum air yang diberikan oleh Sunwoo, tampaknya air tersebut dicampur obat bius yang melumpuhkan Dongshu dalam waktu singkat. Sunwoo ternyata ingin membuat skenario kalau Dongshu lah yang membunuh Dr. Oh, lalu berkelahi dengan Dojin, dan mereka berdua tewas dalam perkelahian tersebut. Hanya saja di luar dugaan Sunwoo, tentu saja Dongshu lebih cerdas, dia sudah mengatur semuanya. Dr. Oh tidak benar-benar mati, tapi dia hanya berpura-pura saja. Dongshu sudah tahu kalau Sunwoo pasti akan meracuninya, jadi sebelum itu dia meminta kakak si Yun menemuinya dan memperingatkannya tentang obat tersebut, serta mengatakan kalau Dongshu akan datang ke apartemen untuk mengambil berkas. Dongshu juga berpura-pura terpengaruh obat bius supaya Sunwoo membawanya menemui Dojin. Dia juga sudah menembakkan pelajar di tubuhnya, sehingga Kapten Moon akan mengetahui kemana dia dibawa pergi dan mengikutinya bersama dengan unit bantuan dari kepolisian. Namun si Jun merasa kalau semua yang mereka jalankan terlalu lancar dan mudah, pasti akan terjadi sesuatu yang tidak mereka duga di depannya. Kecurigaan si Jun ternyata benar, karena saat itu Tae-jun menghubungi Sunwoo yang mengatakan kalau semua yang terjadi adalah perangkap Dongshu. Saat itu juga Sunwoo tahu kalau dia diburu polisi dan menemukan pelacak di jaket milik Dongshu. Kemarahannya memuncak. Sunwoo memukul Dongshu sampai pingsan, lalu memerintahkan anak buahnya untuk memindahkan Dojin ke sungai Dipyeon segera. Di kantor, si Yun sadar kalau sketsa gedung yang digambarnya tampak memiliki keanehan. Dia meminta Yongsim untuk memeriksa bentuk bulannya. Kevan bulan malam itu, hingga si Yun menyadari kalau sketsa tersebut sebenarnya gambar untuk pantulan di air. Kemungkinan lokasi kejadian berada di sekitar danau atau sungai. Mereka berhasil menemukan lokasinya yang mengarah ke sungai Dipyeon. Namun saat itu, Kapten Moon dan Tae-jun mengikuti pelacak yang mengarah ke Incheon. Tapi ternyata pelacak itu sudah dibuang, jadi mereka mengejar mobil yang salah. Dongshu dibawanya pergi dari sungai Dipyeon.
yang butuh jarak jauh dari Incheon. Mau tidak mau, harus Si Yun sendiri yang pergi mengejarnya. Walaupun resikonya adalah nyawanya sendiri, Si Wo sudah sampai di lokasi, mempertemukan Dongsu dan Dojin. Melihat ruangan dirinya berada, Dongsu sadar kalau itu adalah ruangan yang digambarkan dalam sketsa Si Yun. Dia jadi sangat cemas, bukan mengenai keselamatannya, tapi mengenai keselamatan Si Yun. Yang pasti, dia kini sedang menuju ke tempat itu. Perempuan itu mengemudi sangat cepat menuju bangunan di dekat Sungai Tipio, tempat di mana Dongsu dibawa. Si Yun telah memberitahu kakaknya bahwa dia tidak bisa diam saja di kantor setelah mengetahui nyawa Dongsu dan Dojin terancam. Tidak ada yang mencegah Si Yun untuk pergi, apalagi dia sendiri sudah berkata kalau takdirnya memang harus meninggal, maka tak ada yang bisa mengubah hal tersebut. Selama mereka semua dalam perjalanan, Shunwu sedang membuat skenario rekayasa agar seolah-olah pembunuhan yang akan terjadi terlihat seperti pertarungan sampai meninggal antara dua korban. Dojin tampaknya mengulur waktu sebelum kepalanya ditembak oleh Shunwu. Dia meminta kepada Shunwu supaya mengambil tas di dalam lemari es yang rusak. Ternyata berkat pandangan masa depan Taejun, begitu mendapat tugas dan informasi tentang penyekapan ini, Dojin sudah tahu bahwa dia akan dibawa ke gedung tersebut. Sebelum diculik, tas berisi bom yang diberikan Taejun, dia tempatkan dalam lemari es. Jadi, ketika anak buah Shunwu membukanya, bom itu dalam hitungan detik akan meledak. Shunwu dan anak buahnya terlempar. Hutsuzagi grande. Fucking phone is enough. Kumwe. Sementara Dojin dan Dongsu pada momen itu berhasil membebaskan diri mereka. Sesuai misi yang diberikan untuk Dojin, Shunwu harus dibunuh malam itu agar tidak merilis obat-obatan berbahaya. Tapi Dongsu menghalanginya. Mereka berdua harus menuntaskan dendam pribadi yang bahkan ketika Si Yun datang melerai, tidak mempengaruhi mereka berdua untuk berhenti saling membunuh. Si Yun sendiri segera disibukkan dengan Shunwu yang berusaha membunuhnya. Dojin berlari keluar gedung, membuat Dongsu diarahkan pada dua pilihan, mengejarnya atau menyelamatkan Si Yun. Setelah bimbang beberapa saat, Dongsu memilih kembali ke gedung untuk menyelamatkan Si Yun. Si Yun hampir saja pingsan setelah berkelahi dengan Shunwu di tengah ruangan terbakar itu. Tapi begitu Dongsu datang untuk membawanya pergi, Shunwu menodongkan pistol dan bersiap menembak. Si Yun berpikir akan mati malam itu. Tapi ternyata Dojin pun kembali dan menembak Shunwu lebih dulu, membuat Shunwu mati alih-alih Si Yun. Hal ini berarti untuk pertama kalinya masa depan yang dia gambar di sketsanya salah terprediksi. Ketika ditanyai oleh Kapten Moon yang datang membawa bala bantuan, Si Yun berpikir kalau sketsanya bisa berubah karena ada seseorang yang bisa melihat masa depan juga, dan kekuatannya jauh lebih besar daripada kekuatan Si Yun. Mendengar hal itu, Dongsu ingat kalau Dojin sempat bilang ada seseorang yang membantunya melihat masa depan. Seseorang yang tidak lain adalah Taejun, dan dia ternyata memang memerintahkan Dojin untuk menyelamatkan Si Yun karena baginya Si Yun adalah orang yang sangat berharga. Beberapa waktu setelah kejadian dan kasus rumit tersebut, Dongsu membuat upacara pemakaman untuk Tisu. Kapten Moon, Si Yun, dan Yongsim hadir untuk memberi penghormatan terakhir mereka. Di hari yang sama, Dongsu meminta kepada Kapten Moon untuk diizinkan bergabung lagi di timnya, bukan semata untuk melancarkan niat balas dendamnya pada Dojin, tapi juga untuk membantu Kapten Moon dan Si Yun dalam menangani kasus-kasus mereka. Bekerja lagi sebagai polisi mungkin bisa membuat Dongsu sedikit melupakan kesedihannya atas kematian Jisoo, apalagi kasus-kasus yang mereka tangani juga selalu unik karena berdasarkan sketsa-sketsa yang dibuat oleh Si Yun. Beberapa hari setelah upacara pemakaman, Si Yun membuat sketsa terbaru yang salah satu halamannya berisi gambar Taejun yang ditodong oleh pistol. Mereka mencoba mencari informasi tentang pria dan gedung yang tergambar dalam sketsa itu. Dongsu pergi melihat gedung sementara Kapten Moon karena mengenal Taejun akhirnya menemui pria tersebut untuk menanyakan apakah kenal dengan pria yang menodongkan pistol di dalam sketsa. Taejun menolak menjawab dan berkata kepada Kapten Moon bahwa dia akan mengurus dirinya sendiri sebab memang dia sudah tahu siapa yang akan mendatanginya. Taejun hanya perlu mengirim Dojin
untuk membunuh pria itu sebelum menantanginya. Di sisi lain, Hyun dan Yongsim sudah menemukan petunjuk-petunjuk baru untuk melengkapi teka-teki sketsa. Tampaknya, kasus kali ini terhubung dengan kasus pemerasan, pelecehan seksual, dan juga korupsi. Beberapa nama yang terhubung sudah meninggal, dan ada pula yang menghilang. Tapi yang mengejutkan adalah, Si Jun dulu sempat terkait dalam kasus ini sebagai jaksa dalam persidangan tuntutan pelecehan. Si Yun akhirnya meminta kakaknya datang ke kantor untuk melihat sketsa terbarunya. Karena mungkin Si Jun bisa mengenali pria yang menodongkan pistol, di mana Si Jun setelah melihat sketsa bekas luka di tangan, mengenalinya sebagai pria bernama Bae Wook Jin, detektif polisi yang dulu menangani kasus pelecehan tersebut dan meyakinkan korban untuk membawanya ke persidangan. Tapi menurut Si Jun, tidak mungkin orang dalam sketsa Si Jun adalah Woo Jin, karena yang dia ketahui, pria itu telah meninggal 4 tahun sebelumnya dalam kecelakaan mobil, dan tubuhnya hangus terbakar karena mobilnya meledak. Longshu berpikir kalau kematian Woo Jin telah dipalsukan, dan yang mati terbakar itu adalah pelaku pelecehan yang lolos dari jeratan hukum. Untuk memastikannya, Kapten Moon menggali makam Woo Jin untuk mengecek siapa sebenarnya yang meninggal. Petunjuk demi petunjuk baru mulai ditemukan, walaupun penuh sepenuhnya mengungkap identitas pria yang ada dalam sketsa Si Yun. Ketika menyelidiki klinik operasi plastik, Longshu melihat Woo Jin yang tampaknya lebih dulu mengambil berkas di sana. Itu adalah berkas catatan medis Woo Jin yang telah melakukan operasi plastik. Alasan mengapa Woo Jin sekarang memburu Taejun adalah karena sebenarnya dulu Woo Jin bekerja untuknya, membantu membunuh para penjahat masa depan. Saat itu di kantor, Longshu sudah memahami pola ini. Karena menganalisis Taejun, setelah menghubungkannya dengan Woo Jin, orang-orang di kantor memikirkan kesimpulan yang sama, yaitu Taejun adalah orang yang memerintah Woo Jin dan Dojin untuk membunuh para penjahat masa depan. Namun, Woo Jin sudah mengetahui rahasia kalau Taejun sebenarnya bekerja untuk seseorang yang lebih berkuasa, dan orang tersebut punya niat jahat yang tidak ingin rencananya dihalangi oleh siapapun. Woo Jin pernah ingin membunuh Taejun 2 tahun yang lalu, tapi dia gagal dan berakhir meninggalkan pria tersebut. Setelah mendapat informasi baru dari Yongsim tentang salah satu korban yang selamat dari penculikan, yang tampaknya ditolong oleh Yujin, hari itu Longshu dan Si Yun segera mencarinya. Wanita yang ternyata kini menjadi istri Woo-jin itu, ketika ditanya tentang gambar sketsa, berusaha menutupi fakta bahwa dia mengenalnya. Ketika itu Woo-jin juga belum lama pergi dari ruang rawat. Jadi mereka tidak sempat bertemu. Untungnya, Longshu menyadari kalau wanita itu berbohong dan berhasil menemui Woo Jin untuk membawanya ke kantor. Di hari itu sebenarnya, Woo Jin harus segera menjual toko untuk biaya operasi istrinya, tapi karena tidak mau mendapat masalah lebih buruk, akhirnya dia ikut terlebih dulu bersama dengan Longshu. Di kantor, Longshu langsung memberondongnya dengan banyak pertanyaan, termasuk mengungkap kalau Taejun pasti adalah orang yang memperkerjakan Woo Jin dulu. 모든 걸 보신다. 하나는 묻겠습니다. 정말 바꾸가 그쪽에 그런 사람이 있는 것. Setelah pertemuan tersebut, Woo Jin pergi untuk melakukan transaksi jual beli rukonya, tapi Dojin menggagalkan transaksi tersebut dan menghambat Woo Jin untuk segera membawa uang yang dibutuhkan untuk membayar operasi biaya istrinya. Taejun berpikir kalau Woo Jin mungkin akan membunuhnya, tapi niat tersebut sebenarnya belum pernah dia pikirkan. Dia bahkan bilang pada Taejun yang menghubunginya melalui Dojin bahwa dia sekarang perlu segera membayar biaya operasi supaya istrinya bisa selamat, dan jika Taejun mau membantunya dulu, mereka bisa berbicara lebih banyak soal masa depan yang dilihat Taejun. Namun Taejun menolak membantu, dia menutup sambungan telepon. Dojin berniat menuntaskan tugasnya untuk membunuh Woo Jin, tapi untungnya Longshu datang tepat waktu untuk menyelamatkan Woo Jin. Dia melepaskan tembakan yang mengerai Dojin, tapi untungnya Dojin berhasil melarikan diri. Woo Jin pun terluka karena tembakan yang dilepaskan Dojin. Untungnya luka tersebut tidak fatal. Meski begitu, tetap saja dia tidak bisa ke rumah sakit secepatnya dengan kondisi seperti itu, sehingga Woo Jin meminta Longshu membawa uang secepatnya ke rumah sakit.
Si Yun juga berusaha menghubungi pihak rumah sakit supaya tetap menjalankan operasi karena uangnya dalam perjalanan. Sayang sekali, mereka terlambat. Operasinya gagal dilakukan. Jantung yang harusnya digunakan untuk transplantasi pun sudah diberikan ke pasien lain. Tidak ada harapan bagi Wojin untuk menyelamatkan istrinya yang kondisinya terus melemah. Wanita yang dicintainya itu pun keesokan harinya harus tewas karena melawan penyakitnya. Tentu karena hal itu, Wojin menjadi sangat sedih. Dia pun juga menjadi sangat marah. Dia membuat Dongshu yang menjaganya itu pingsan. Bahkan mengajaran dan Nirya memerasnya selama ini. Tetap saja setelah itu, setelah Dongshu sadar, Wojin menghubunginya dan mengungkap kalau Taejun sebenarnya tidak bisa melihat masa depan. Ada seseorang di balik dirinya yang menjadi daun besar. Wojin tidak tahu siapa orang yang memerintahkan Taejun. Tapi yang jelas, setiap perintah darinya selalu Taejun catat di sebuah buku. Dongshu diminta untuk mencari buku tersebut jika memang ingin tahu jawabannya. Setelah mendapat informasi tersebut dan kembali ke kantor untuk mendiskusikannya, Kapten Moon memilih turun tangan langsung dengan mendatangi kantor Taejun, di mana buku itu diyakini disimpan di sana. Ini sebenarnya sangat beresiko, terutama dalam karirnya. Tapi Kapten Moon bilang bahwa dia akan segera pensiun. Jadi lebih aman jika dia yang mengambil resiko tersebut. Sayangnya tim kecil tersebut sepertinya cukup kompak. Dongshu, Si Yun dan Yongshin bersikeras kalau mereka pun akan ikut ke kantor Taejun dan mencari bukunya bersama-sama. Mereka pun membuat rencana. Dongshu memicu keributan untuk mengalihkan perhatian dan membuat ruangan Taejun kosong. Sementara Si Yun dan Yongshin mengambil bukunya yang tersembunyi di balik sofa. Ketika Yongshin berjalan pergi membawa bukunya, Wojin menghentikan dan mengambil buku tersebut. Setelah Wojin mengajak Taejun bertemu di taman, tapi dia sudah memperingatkan pada Taejun supaya tidak membawa Dojin. Tentu saja peringatan itu tak didengar oleh Taejun. Dia tetap menelpon Dojin untuk menjaganya, padahal sebenarnya Wojin punya rencana lain. Dia menemui Taejun beberapa menit setelah menelpon dan masuk ke dalam mobilnya sambil menodong pistol. Saat itu karena Yongshin dibuat pingsan, Dongshu dan Si Yun tak bisa mengejar mereka sebab mereka harus segera membawa Yongshin ke rumah sakit. Begitu gadis itu sadar, dia segera memberitahu kalau ada petunjuk baru yang ditemukannya. Saat melawan Wojin sebelumnya, dia melihat buku gereja yang tampaknya telah digambar di sketsa Si Yun. Informasi itu membuat mereka mampu mengejar Wojin dan Taejun ke gereja yang sebenarnya sudah lama terbengkalai. Selesai dengan sketsa yang tergambar oleh Si Yun, begitu sampai di dalam gereja, Wojin menodongkan pistolnya ke arah Taejun. Dia meminta Taejun untuk mengungkap siapa orang-orang yang memberinya perintah selama ini. Taejun mencoba mengulur waktu karena berpikir Dojin akan menyelamatkannya. Atau mungkin akan ada situasi yang berubah. Apalagi saat itu, Dongshu dan Si Yun juga sedang dalam perjalanan menuju gereja. Taejun mengetahui itu semua, dan dugaannya tidak salah. Tidak lama kemudian, Dongshu datang meminta Wojin mengurungkan niatnya untuk membunuh Taejun. Mereka harus menemukan dalangnya terlebih dahulu, sebelum menghabisi pria itu. Masalahnya, Dojin kemudian membunuh Wojin menggunakan sniper jarak jauh. Pelurunya tepat mengenai jantungnya. Taejun pergi setelah itu. Dia licik dan telah merencanakan semuanya, sehingga bisa lolos lagi kali ini. Wojin pun tewas akhirnya tanpa bisa diselamatkan lagi. Sebagai penghormatan, Dongshu akan membuat upacara kecil untuk Wojin dan istrinya, karena mereka tidak memiliki keluarga. Malam harinya ketika Dongshu dan Si Yun memutuskan untuk menghibur diri mereka dengan minum soju hingga mabuk, di tempat lain, Dojin tampak mulai menyesali pilihan dan perbuatannya, termasuk membunuh Wojin yang sudah memperingatkannya supaya tidak menjalankan misi gila tersebut karena hanya berakhir menyedihkan. Dojin tidak mau bicara dengan Taejun malam itu dan mengabaikan panggilan masuk darinya. Keesokan harinya, dengan menelusuri kehidupan dan identitas Wojin, tim akhirnya menemukan petunjuk baru yang mengarahkan mereka pada kasus kematian tidak wajar seorang wartawan yang tewas terbunuh di rumahnya sendiri. Nampaknya,
dia adalah korban Wu Jin, tapi mereka tak tahu mengapa Wu Jin bisa membunuh wartawan tersebut. Yang jelas sepertinya wartawan itu tak bersalah, dan Wu Jin telah merasa sangat berdosa membunuhnya, sehingga terus mengirimkan kepada keluarganya yang ditinggalkan tersebut. Dong Shu dan Sion menemui istri korban untuk mencari informasi tambahan. Selain mendapat informasi bahwa kemungkinan pembunuhan itu berkaitan dengan seseorang yang disebut sebagai ketua di ruang kerja, korban juga Dong Shu dan Sion menemukan kaset rekaman dan buku catatan serta foto yang ternyata bukunya merupakan milik ayah Sion yang dulunya tewas terbunuh juga. Nampaknya ayah Sion pun dibunuh karena sedang menyelidiki seorang yang disebut sebagai ketua ini. Orang itu dapat dipastikan sangat berpengaruh dan punya harta kekayaan berlimpah. Karena dulu, keluarganya merupakan keluarga berpengaruh sejak di bawah pemerintahan Jepang. Mereka juga mendengarkan kaset berisi rekaman suara yang direkam ketika ayah Sion bertemu dengan seorang perempuan yang mengajaknya bekerja sama. 이기자님은 여기면 하이를 키워야 합니다. 솔직히말해서 당신들은 됩시오. 여기자님. Men. Tapi karena menolak tawaran tersebut, akhirnya ayah Sion dibunuh. Tidak lama setelah itu, Sion kembali menggambar sketsa masa depan. Salah satunya menggambar lelaki bernama Park, yang dikenal Si Jun karena merupakan atasannya yang paling dekat dan baik dengannya di kantor. Di gambar sketsa yang lain ada Kang Do-sik, pria yang diketahui membunuh orang tua Si Yun dan Si Jun. Tampaknya dari sketsa tersebut, Kang Do-sik akan membunuh atasan Si Jun. Mungkin saja karena dendam masa lalu. Sebab yang menjebloskan Do-sik ke penjara adalah Park. Namun, kelihatannya sketsa itu tak masuk akal, karena Do-sik masih berada di dalam penjara. Tapi Si Jun segera memberitahu kalau Do-sik sudah dibebaskan karena berkelakuan baik selama di penjara. Pria berbahaya itu kini berkeliaran di luar, dan mungkin akan membunuh lagi. Targetnya tidak lain dan tidak bukan adalah Park. Si Jun dan Dong Shu pergi menyelidiki Do-sik dengan pergi ke rumahnya. Mereka harus bergerak cepat untuk menghentikan hal buruk terjadi. Sebelum mereka berangkat, Dong Shu meminta Si Jun menceritakan tentang pembunuhan orang tua mereka. Lalu mereka berangkat menuju rumah Do-sik, di mana ketika Dong Shu masuk ke dalamnya, ia menemukan satu dinding yang dipenuhi informasi tentang Park. Do-sik sudah merencanakan ini semua. Tidak lama setelah itu, seseorang yang memakai sweater keluar dari rumah. Tampaknya pria itu adalah Do-sik, tapi Dong Shu tak bisa mengejar karena pintunya tertahan dari luar. Tidak mau kehilangan jejak, Si Jun mengejarnya sampai ke sebuah parkiran di basement gedung, tapi kemudian dia terluka karena diserang dan pelakunya kabur. Kunggu Shishe. Dong Shu baru tiba setelah itu, membawa Si Jun ke rumah sakit, dan begitu melihat luka yang diobatinya, Dong Shu sadar kalau luka itu adalah luka yang tergambar di sketsa Si Yun. Kekhawatiran tergambar jelas di wajah Dong Shu, tapi dia dengar Si Jun meminta supaya tidak memberitahu Si Yun tentang luka tersebut. Si Yun yang hari itu ingin menemui Park langsung di kejaksaan, akhirnya membuat Si Yun segera pergi dari rumah sakit untuk menampinginya. Mereka mengobrol dengan Park yang cukup kaget karena diberitahu dirinya diincar oleh Do-sik dan muncul dalam sketsa. Tapi Park bilang kalau dia tidak begitu takut dibunuh Do-sik. Karena mungkin hanya dengan begitu, Do-sik akan bisa dihukum mati, di mana dulu Park gagal memberikan hukuman mati untuknya saat menjadi jaksa dalam persidangan kasusnya. Si Jun tetap mengkhawatirkan pria yang telah baik dan banyak membantu keluarganya tersebut. Dia harus membantu adiknya mengungkap sketsa sebelum Park terbunuh. Begitu keluar dari ruang kantor Park, tiba-tiba saja ponsel Si Jun berbunyi. Ada panggilan masuk dari nomor tak dikenal. Si Jun menjawab panggilannya dan mendengar kalau si penelpon mengaku sebagai Do-sik yang ingin bertemu Si Jun untuk mengatakan sesuatu. Di hari yang sama, Do Jin yang telah mencari informasi tentang Do-sik dan Park karena disuruh membantu keduanya oleh Tae-jun, mulai bertanya-tanya kenapa dia harus membunuh Park juga, padahal dia adalah jaksa yang sangat baik. Bahkan Do Jin tidak menemukan cacat celah dalam perjalanan karir atau kehidupannya.
Tanpa disadari oleh banyak orang, sebenarnya selama ini Taejun yang bekerja untuk Nam Jun-yeon yang akan menjadi kepala jaksa wilayah ingin menyingkirkan saing-saingan politiknya. Jun-yeon memang harus bersaing dengan Park karena masalah reputasi. Untuk itulah, jika ingin dia maju sebagai kepala jaksa tanpa hambatan, Park harus disingkirkan. Dojin belum menyadari hal ini. Namun dia mulai menolak untuk melakukan pembunuhan atas orang-orang yang tidak bersalah. Apalagi setelah Dojin tahu kalau Taejun sebenarnya tidak pernah bisa melihat masa depan seperti yang selama ini Dojin percaya. Ada orang yang bekerja untuknya dalam meramalkan masa depan ini. Situasi semakin rumit saja untuk dipahami ketika Dosit yang bertemu dengan Taejun dan Taeyun mengaku kalau dia tidak membunuh ayah mereka. Dan kematian ibu mereka benar-benar tidak disengaja. Hari itu Dosik datang karena dibayar untuk mengambil buku catatan harian milik ayah mereka. Tapi tampaknya dia ingin ditebak juga sebagai dalam pembunuhan. Dosik tidak bisa menyelidiki siapa dalang di balik semua itu karena orang yang membayarnya pun sudah tewas. Hal yang mengejutkan Sejun adalah ketika dia mengetahui kalau Dosik belum pulang ke rumahnya sama sekali dan dia tak mengetahui soal foto atau informasi Park yang kata Sejun tertempel di rumahnya. Sejun paham sekarang, orang yang lari saat itu bukanlah Dosik, melainkan Dojin yang tampaknya disuruh untuk menjebak Dosik atas pembunuhan yang akan segera terjadi. Yongsim yang menyelidiki CCTV pun baru menemukan fakta kalau pria yang kabur memanglah Dojin, ketika Sejun dan Sion masih mengorek informasi dari Dosik yang bilang kalau dia sudah memberitahu dirinya tidak membunuh siapapun dengan sengaja kepada jaksa Park, tapi Park tidak mempercayai kata-katanya. Belum selesai Dosik bercerita, tiba-tiba saja ada mobil lain yang mengarah sangat cepat menabrak mobil Siyun. Zanem Wido is actually. Mereka pun pingsan. Siyun sempat melihat Dojin sebelum benar-benar tak sadarkan diri. Begitu Siyun sadar, Dosik dan Sejun menghilang. Tak lama kemudian, ada telepon masuk dari Taejun. Dia memancing supaya Siyun datang kepadanya dengan membawa buku catatan harian milik ayahnya tanpa memberitahu siapapun. Saat itu, Sejun sudah ditahan dan terikat di sebuah kursi dalam ruangan yang tampaknya menjadi gudang. Gambarannya sesuai dengan sketsa yang digambar oleh Sejun. Siang sudah berganti malam ketika Sejun kembali ke kantor untuk mengambil buku catatan hariannya diam-diam. Tapi Dongjun melihat dan menanainya, lalu akhirnya memaksa ikut dengan Sejun yang akan bertemu dengan Dojin. Seharusnya ketika buku catatan diserahkan, Sejun dikembalikan, tapi malam itu, Dojin tidak membawa Sejun bersamanya dan memaksa catatannya tetap diberikan. Begitu catatan diserahkan, Sejun mendapat alamat keberadaan Sejun, sementara Dongshu pergi mengikuti Dojin untuk merebut kembali buku catatannya. Dojin sempat menelpon Sejun supaya menyuruh Dongshu pergi sebagai gantinya. Dojin akan segera memberitahu di mana ruangan Sejun berada, tapi Dongshu menolak. Dia mendekati Dojin dan menodongkan pistol padanya. Untungnya, setiap ruangan itu memiliki angka dan barcode yang ternyata sudah terlihat di sketsa Sejun. Jadi, dia mencari angka yang dilihatnya. Sejun berhasil menemukan Sejun tepat sebelum Dojin kabur, sedangkan Dongshu dan Dojin memulai perkelahian mereka di jalan raya. Bos. Terlihat. Kemampuan bela diri Dongshu tampaknya meningkat sehingga dia bisa mengalahkan Dojin, tapi Taejun datang menyelamatkannya dan membawanya pergi dengan mobil. Dongshu dan Sejun akhirnya kembali ke kantor malam itu setelah mengamankan Sejun. Mereka melakukan rapat dadakan dengan Kapten Moon dan Yongsim untuk menganalisis sketsa dan memecahkan petunjuk baru secepatnya. Mereka segera menyadari bahwa Dosik tidak akan membunuh Park. Dia justru akan dijadikan kambing hitam dan dibuat seolah-olah menjadi pembunuhnya. Selain itu, Taejun dan Dojin diyakini bekerja untuk Jung-yeon yang akan menjadi calon jaksa wilayah. Jadi mereka punya motif kepentingan politik. Gambaran petunjuk tersebut membuat tim akhirnya sepakat untuk menangkap Dojin di tempat kejadian supaya menyelamatkan Dosik dari tuduhan. Hal yang mengejutkan Dojin kemudian adalah
Ternyata selama ini si Jun bekerja sama dengan Taejun tanpa diketahui oleh adiknya sendiri. Selama ini, ternyata diam-diam si Jun telah mencari informasi tentang orang yang disebut sebagai ketua, di mana orang ini tampaknya mengendalikan keuangan dan kondisi di Korea. Si Jun menemui Dosegan di sekap malam itu, mengatakan kalau dia akan menggunakan namanya sebagai tersangka pembunuhan Park. Selebihnya, si Jun akan bersikap tak tahu apa-apa di depan si Yun dan yang lain. Dia bahkan terlihat tampak membantu dengan memindahkan Park bersama Kapten Moon. Sementara itu, Dongsu dan si Yun pergi menemui Gyung Tae untuk menanyakan tentang senjata yang terlihat di dalam sketsa si Yun. Berikutnya, setelah mendapatkan informasi dari Yongsim tentang ruangan tembak yang akan dipakai, keduanya pergi untuk melihat lokasi tersebut. Mereka juga pergi menemui istri orang yang membayar Dosek dan diberitahu kalau beberapa bulan sebelumnya ada seorang detektif yang datang untuk menanyai hal yang sama, tapi perempuan itu lupa siapa namanya dan bahkan lupa menyimpan kartu nama yang diberikannya. Mereka juga tampaknya harus menyelidiki putra perempuan itu yang baru-baru ini membeli alat pemutar kaset. Padahal di zaman yang serba digital, tampaknya alat itu tidak diperlukan, kecuali ada kaset peninggalan ayahnya yang tewas yang harus didengarkan. Di bagi berikutnya, si Yun mendapat kabar kalau detektif yang datang beberapa bulan sebelumnya, ternyata adalah Gyung Tae. Tidak butuh waktu lama, Dongsu ditemani si Yun menemui Gyung Tae untuk meminta penjelasannya. Ternyata, Gyung Tae sempat disuruh oleh Jisoo untuk membantu penyelidikan yang dilakukannya secara mandiri untuk mengungkap kasus korupsi di kejaksaan. Mereka berhasil menemukan putra dari pria yang tewas, bahkan mendapatkan kaset-kaset yang dicari. Namun kaset itu rusak. Gyung Tae bilang Jisoo membawanya pergi untuk memperbaikinya. Dongsu kembali ke apartemen dan membuka HP Jisoo, dibantu oleh si Yun. Mereka membongkar barang-barang milik Jisoo untuk menemukan kasetnya, tapi hasilnya tetap nihil. Mereka kembali ke kantor, ada si Ju di sana, namun karena belum ada satu orang pun yang mencurigainya, mereka tetap membicarakan dengan bebas rencana atau proses yang kacari. Setelah melacak riwayat panggilan Jisoo sebelum kematiannya, mereka menemukan nama Jungyeon di banyak panggilan yang dilakukan Jisoo. Kecurigaan mengarah ke orang itu lagi dan juga kepada Taejun. Untuk mengorek informasi, Dongsu memutuskan untuk langsung menemui Jungyeon, bahkan langsung menujunya sebagai orang yang membunuh Jisoo karena berusaha menyelidiki kasus korupsi yang terjadi di kejaksaan dan kepolisian. Sampai akhirnya Jungyeon memberitahu kalau dia adalah orang yang menyuruh Jisoo menyelidiki kasus tersebut, makanya Jisoo terus menghubunginya. Tetap saja Dongsu kesal karena dia berpikir Jungyeon yang menempatkannya Jisoo dalam bahaya. Lalu dia mengancamnya akan membayar semua itu dalam waktu dekat. Sebuah ancaman serius yang bisa saja menjadi masalah bagi Dongsu. Gyung Tae tidak lama kemudian menemui Dongsu untuk menyerahkan flash disk yang sempat hilang di kantor. Melihat benda itu, Dongsu sadar kalau flash disk Jisoo tidak dia temukan ketika memeriksa barang-barang Jisoo di apartemen. Jadi dia meminta si Yun membantunya mencari di mobil milik Jisoo. Mereka berhasil menemukannya dan mendengarkan isi rekaman yang tersimpan di sana, di mana si Yun mengenali salah satu suaranya sebagai suasana dari Park. Pria yang saat itu sedang berada di pesta peluncuran buku Jungyeon, panik dan gelisah. Si Yun segera menghubungi kakaknya, tapi si Jun yang sudah lebih dulu mengetahui kalau Park adalah pembunuh orang tuanya karena menginginkan jabatan tinggi, memang sudah merencanakan untuk membunuh pria tersebut. Jungyeon mengajak Park untuk naik ke kapal pesiar. Si Jun memberitahu adiknya yang segera menyusul, di mana setelah melihat kondisi kapal pesiar itu, si Yun segera yakin kalau penembak jitunya akan berada di gedung apartemen yang telah ditemukan Yongsim. Jadi si Yun menelpon Dongsu dan memintanya segera pergi ke sana untuk menghentikan Dojin. Tapi sialnya, Dongsu terjebak dalam kemacetan. Situasi di kapal agak berubah. Tapi ternyata si Ju juga bisa melihat masa depan, sehingga dia sudah memprediksi semuanya akan terjadi. Park akan menemui Jungyeon di dek kapal dan mengobrol tentang kejahatan Park yang selama ini tersembunyi rapat, di mana Jungyeon memang telah menyelidikinya bersama Jisoo. Jungyeon mengancam supaya Park menyingkir dari pencalonan jaksa wilayah, dan sebagai gantinya, maka posisinya akan tetap aman. Saat itu,
Dujin juga siap menembak. Si Yun pun sudah berhasil menemukan Park dan berupaya menyelamatkannya. Namun yang tidak diketahuinya adalah, sebenarnya selama ini yang ditargetkan memang bukanlah Park, melainkan Jung Yong. Dan ditembak mati dengan 2 peluru, di mana salah satunya menembus kepala Jung Yong. Di gedung apartemen, Dong Shu gagal menangkap Do Jin. Dia malah menemukan Do Sik mati setelah dilemparkan dari atap gedung. Ada senapan di dekatnya. Sesuai rencana pembunuhan itu dianggap sebagai perbuatan Do Sik yang tewas tanpa bisa membela diri. Setelah kejadian itu, Dong Shu dan Si Yun menebak-nebak di kantor atas kematian Jung Yong. Sebab jika dia mati, ini berarti bukan dia yang memerintahkan Taejun. Tapi rasanya tidak mungkin juga orang tersebut adalah Park. Mereka kebingungan mencari siapa orang yang berada di balik Taejun tanpa menyadari bahwa orang itu sebenarnya adalah Si Jun yang selalu dekat dengan mereka. Si Jun dengan kemampuan melihat masa depannya sebenarnya ingin mengincar orang yang disebut ketua. Dia harus bisa melakukan banyak cara demi bisa mendapatkannya dan harus mendahului adiknya dalam bertindak. Malam itu setelah mendapat penglihatan masa depan baru, Si Jun segera menyuruh Taejun mengambil seluruh berkas kasus yang diselidiki Jisoo di kantor Jung Yong. Karena memang Dong Shu ingin mengambilnya, sayangnya mereka terlambat karena Si Jun sudah datang lebih dulu, lalu mengambil semua berkas serta menyembunyikan berkas penyelidikan Jisoo. Namun untungnya Dong Shu berhasil mencuri sebuah harunama yang awalnya ingin disembunyikan Taejun. Itu sepertinya menjadi satu-satunya bukti yang selamat, karena bukti penyelidikan Jisoo yang lain kemudian dibakar oleh Park setelah Taejun menyerahkannya. Beberapa waktu setelahnya, Park bertemu dengan seorang perempuan yang menghubungkannya pada ketua. Mereka akan membuat pertemuan di mana Park diundang untuk datang. Si Yun kemudian menggambar sketsa terbarunya, sementara Yong Sim dan Dong Shu segera bergerak menganalisis untuk mencari petunjuk baru. Di sisi lain, Park ditemui oleh pria bernama Choi. Tampaknya dia bekerja untuk ketua dan sangat terlatih. Park memintanya untuk menyelidiki tentang Taejun yang dia curigai akan mengajarkannya. Di kantor semua orang sedang terkejut dengan sketsa Si Yun yang menggambarkan pemakaman di mana mereka berpikir kalau salah satu di antara mereka mungkin akan mati. Meskipun prediksi itu membuat cemas, tapi Dong Shu tetap bergerak mencari jawaban. Dia pergi menemui orang yang berada di kartu nama karena nomornya tak bisa dihubungi. Sementara Taejun dan Si Jun masih memantau pergerakan Park yang mereka yakini akan segera menemui ketua. Park memang selama ini dikendalikan olehnya. Dia juga menutupi kasus manajer bank yang kini sedang diselidiki oleh Si Yun dan Dong Shu. Tapi manajer bank tersebut mengalami kerusakan otak karena terjatuh dari lantai 18. Beruntungnya dia tersangkut di pohon sehingga dia tidak meninggal dunia, tapi koma sangat lama. Tidak ada peluang untuk orang itu bangun dari koma. Dong Shu curiga ada yang sengaja membuatnya terus tidak sadar supaya tutup mulut atas kasus yang melibatkan dirinya. Di sisi lain, Park kembali bertemu dengan Choi yang memberi informasi kalau Taejun menemui Si Jun diam-diam. Lalu Park memberitahu Choi kalau Si Jun adalah putra dari wartawan yang dibunuh Choi di rumahnya. Park menjadi curiga kalau mereka bekerja sama untuk menjatuhkannya. Jadi untuk memastikan tidak ada rencana yang bisa menjatuhkannya lagi, Park meminta Choi untuk menyelidiki lebih dalam tentang hubungan Taejun dan Si Jun. Di rumah sakit tempat manajer bank dirawat, Dong Shu memutuskan untuk menyuntikkan obat Parkinson yang katanya bisa membangunkan orang dari koma. Ternyata itu benar. Tak lama setelah obat tersebut dimasukkan, manajer bank tersadar dari komanya. Begitu dokter selesai mengecek kondisinya, Dong Shu langsung memberundungnya dengan banyak pertanyaan. Awalnya dia tak mau menjawab. Tapi setelah beberapa menit menenangkan diri, manajer bank berkata kalau dia akan menceritakan semuanya jika Si Yun bisa memastikan putranya selamat. Selama Si Yun dan Dong Shu pergi mencari putranya, Kapten Moon menjaga manajer bank di rumah sakit. Saat itu, Si Jun melihat gambaran masa depan bahwa Yong Sim yang sedang berlibur di rumah ibunya akan meninggal. Sebenarnya, Yong Sim sudah berfirasat bahwa dialah yang akan mati setelah melihat sketsa Si Yun. Makanya, Yong Sim ingin menghabiskan waktu bersama ibunya.
Tapi si Jun tak bisa membiarkan hal itu terjadi, apalagi Yongshim adalah teman dekat adiknya, jadi dia menelpon Taejun untuk memerintahkan Do Jin memastikan Yongshim tetap selamat. Namun, Taejun belum sempat menghubungi Do Jin ketika orang Shuruan Park datang membawanya. Tidak lama kemudian, si Jun pun dibuat pingsan oleh Choi yang menculiknya. Choi menemukan kertas penyelidikan yang dibuat si Jun mengenai ketua dan mulai menanyai banyak hal. Sementara itu, Do Jin mendatangi tempat Yongshim yang saat itu secara tidak sengaja bertemu dengan anak manajer bank. Yongshim melaporkan semuanya kepada si Jun dan berkata akan mengamankan anak manajer bank bersamanya. Tidak lama, si Jun dan Dongshu datang. Mereka mengikuti petunjuk Yongshim yang mengarahkan mereka ke sebuah gedung. Yongshim hampir jatuh, tapi di luar dugaan, Do Jin menyelamatkannya, lalu kembali mengejar anak manajer bank. Anehnya, pria itu malah ditinggalkan Do Jin, dan dia membawa gadis yang dipacari olehnya. Dongshu tidak mengerti mengapa Do Jin melakukan itu, tapi dia harus segera membawa putra manajer bank ke rumah sakit untuk mendapatkan informasi. Di tempat lain, si Jun sedang disiksa oleh Choi yang memaksanya untuk bicara. Kapten Moon pergi untuk mengambil salinan laporan atas permintaan manajer bank, karena laporan itu bisa menjadi bukti kuat dan petunjuk dalam kasus ini. Sayangnya setelah itu orang yang berniat menghabisi manajer bank menyewa orang untuk meracuninya dengan cairan infus. Si Jun berhasil mengancam balik Choi dengan menunjukkan kalau putrinya disekap. Ternyata, gadis yang dibawa oleh Do Jin adalah putri kandung Choi. Kini, si Jin memberinya pilihan, mau tetap setia pada ketua, atau menyelamatkan putrinya. Choi pun akhirnya memilih menuruti si Jun demi menjamin nama putrinya. Tidak disangka, kemudian Kapten Moon menemukan petunjuk setelah seekor anjing yang muncul dalam sketsa si Jun, menuntunnya ke tempat di mana si Jun berada. Kapten Moon kaget, dia mencoba menelpon si Yun, tapi ponselnya mati. Jadi tanpa memahami situasinya, dia mencoba untuk mengamankan si Jun. Sedangkan di rumah sakit, manajer bank kehilangan nyawanya. Begitu si Yun dan Dongshu tiba membawa putranya. Ketika si Jun ingin membunuh Choi, tiba-tiba saja Kapten Moon masuk untuk menahan tindakannya dan menanggapnya sebagai otak pembunuhan. Tapi si Jun tidak bisa membuat rencananya terhenti begitu saja. Jadi si Jun akhirnya dengan berat hati pun harus membunuh Kapten Moon. 저들 살인 소련 빈 체포한다. 과장님은 Taejun dan Do Jin pun kembali untuk melihat kekacauan tersebut. Mereka harus segera menyingkirkan mayatnya di tempat lain supaya mudah ditemukan sehingga bisa segera diurus. Tidak lama kemudian, upacara pemakaman untuk Kapten Moon pun dilakukan. Si Yin sendiri juga yang membawa figura fotonya sesuai sketsa. Tentu di situ, semua tim Kapten Moon menjadi sangat berduka atas kematian Kapten Moon. Di pemakaman, si Jun berkata pada Dongshu kalau Kapten Moon kemungkinan punya informan pribadi yang disebutnya sebagai pengembara berjalan. Padahal sebelumnya Dongshu mendengar cerita dari Kapten Moon tentang pengembara berjalan tersebut, yang menggambarkan Kapten Moon sendiri setelah anaknya tewas. Ucapan si Jun jelas membuat Dongshu sangat curiga padanya dan berpikir kalau si Jun adalah orang yang membunuh Kapten Moon. Kecurigaan ini Dongshu ceritakan pada Yongshim yang merasa tidak percaya hal itu. Tapi dengan penjelasan logis yang diberikan Dongshu, tampaknya memang masuk akal. Dongshu dan Yongshim tidak mungkin memberitahu si Yun mengenai hal ini, apalagi kematian Kapten Moon juga sudah membuatnya sangat terpuruk. Mereka berdua memutuskan berkira tanpa melibatkan si Yun untuk menyelesaikan teka-teki ini. Dongshu mulai dengan menemukan dokumen yang dicari Kapten Moon sebelumnya, dokumen penting yang akan menjadi bukti kasus dan menuntun mereka kepada sosok ketua yang sebenarnya akan ditemui Park beberapa hari lagi. Si Jun sedang menyiapkan rencana untuk menghabisi ketua saat pertemuan tersebut. Dongshu yang sudah mendapatkan dokumen akhirnya kembali ke kantor. Dia menyusun rencana lanjutan dengan Yongshim. Dan mereka mendapat informasi kalau si Jun ternyata pernah dirawat di rumah sakit jiwa saat remaja. Sayang sekali dalam catatan medisnya tidak dijelaskan mengapa si Jun dirawat di sana. Dongshu memutuskan untuk mendatangi rumah sakitnya demi mendapatkan informasi lain.
Sementara si Jun telah mendapat informasi dari Taejun bahwa Park telah diberikan lokasi pertemuan dengan ketua, meski tidak tahu titik tepatnya. Menurut Park, mereka akan berada di dekat Yongsan. Choi yang masih hidup dalam sekapan mereka apa dimanfaatkan dalam situasi ini, yaitu dengan memberi petunjuk lokasi mana yang akan paling mungkin digunakan. Di tempat lain, setelah mendatangi rumah sakit jiwa di mana si Jun pernah dirawat, akhirnya Dongshu tahu kalau si Jun merupakan salah satu korban yang selamat dari kebakaran gedung yang menewaskan adik Taejun juga. Dulu si Jun mengalami gangguan stres pasca trauma yang membuatnya tidak mau bicara. Tapi anehnya, si Jun juga terus menyalahkan dirinya sendiri sebagai penyebab teman-temannya serta gurunya tewas di kejadian tersebut. Padahal itu tidaklah benar, karena pelakunya yang katanya memiliki masalah kejiwaan, pria itu bernama Sangku yang masih ditahan di penjara berkat tindakannya. Dongshu pergi menemui pria tersebut. Masalahnya, pelaku pembakaran itu tidak bisa diajak bicara sama sekali karena terus bicara melantur dan ingatannya sepertinya terbatas untuk ditanyai. Sementara itu, si Yun mulai bangkit dari kesedihannya akibat ditinggal Kapten Moon. Dia pun bekerja lagi. Dia menemui Putri Choi dan menanyai tentang menculikannya. Tapi gadis itu bilang tidak ingat apapun. Karena tidak sadarkan diri sampai ditemukan petugas, hanya saja si Yun mendapat laporan dari gadis tersebut bahwa semenjak dia diculik, dirinya tidak bisa menghubungi ayahnya sama sekali. Si Yun meminta Yongshin menelusuri Choi dan melacak ponselnya yang mati. Di tempat lain, si Jun menyuruh Do Jin untuk masuk mencari informasi ke dalam gedung yang dia perkirakan akan menjadi tempat pertemuan Park dengan ketua. Wajah si Jun hari itu terlihat sangat khawatir, sampai Taejun bertanya padanya dan mengungkap kalau si Jun menyadari kekuatan adiknya sudah meningkat dan setara dengan kekuatannya dalam melihat masa depan. Langkah mereka selanjutnya mungkin bisa segera terbaca, tapi si Jun berharap adiknya tidak mengetahui rencana terakhirnya untuk menangkap ketua. Lu Jin pun sudah memastikan di mana pertemuan akan dilakukan. Laporannya sampai kepada Taejun dan si Jun. Mereka akan menyusun rencana. Si Yun dan Dongshu melakukan penyelidikan lebih jauh sambil mencari Choi yang menghilang. Yongshin yang melacak sinyal terakhir teleponnya mengarahkan mereka ke tempat persembunyian Dojin, di mana banyak dokumen dan rencana untuk menangkap ketua. Choi pun masih berada di sana, tapi Dongshu menolak untuk langsung membawanya ke rumah sakit dan memilih untuk menanyainya tentang kematian Kapten Moon. Hyun masih berada di ruangan itu ketika Choi berkata kalau si Jun merupakan pelakunya. Pengakuan Choi itu membuatnya syok, tapi Dongshu menjelaskan kejadian serta kecurigaannya. Makanya dia akan membawa Choi untuk melindungi kesaksiannya. Saat ingin keluar dari ruang persembunyian Dojin, ternyata Dojin sudah berada di luar pintu. Dongshu berkelahi untuk memberi waktu bagi si Jun membawa Choi pergi. Begitu Dojin berhasil melepaskan diri dari Dongshu, dia mengejar si Yun dan menelpon Taejun untuk melaporkan apa yang sedang terjadi. Muncul perintah untuk membunuh Choi. Begitu Dojin menemukannya, karena mereka khawatir Choi akan menghubungi ketua. Di perjalanan, setelah Choi memberitahu si Yun kalau dia yang membunuh ayahnya, si Yun hampir mati tercekik, tapi dia berhasil melawan dan membuat Choi pingsan. Di menit yang sama, Yongshin mendapat kabar dari temannya, yang dia minta bantui untuk menganalisis laporan keuangan. Temannya bilang, laporan itu sangat berbahaya, karena dari yang dilihatnya, seisi negara bisa saja dijual. Si Yun diminta Dongshu untuk membawa Choi ke kantor polisi. Choi pun diamankan di sana sebelum dia dibawa ke rumah sakit, tapi Taejun menyusul dan ingin merebut Choi. Tentu saja Dongshu menghalanginya. Ketegangan terjadi di kantor polisi. Begitu Choi dibawa keluar untuk dikirim ke rumah sakit, dia memaksa untuk menelpon, yang membuat Taejun harus bertindak dengan menembak bagian jantungnya. Dan setelah itu, Taejun menembak kepalanya sendiri. Setelah kematiannya, semua barangnya pun digeledah, tapi Dojin berhasil mengamankan barang bukti terlebih dahulu. Rencananya dengan si Jun tetap akan berjalan untuk menyerang ketua di pertemuan yang tampaknya tidak akan dibatalkan. Sedangkan malam itu, Dongshu, Si Yun dan Chong Yim mendengarkan penjelasan dari teman Yongshin.
mengenai laporan keuangan dan mengatakan negara akan segera dilanda krisis, mereka tidak bisa menghentikannya. Malam itu tanpa diduga, pertemuan dengan ketua diubah secara mendadak. Park dibawa langsung menemuinya di sebuah rumah, tapi ternyata tidak ada ketua di sana. Yang disebut sebagai ketua hanyalah simbol kekuasaan mereka, yang menjadi pemimpin di organisasi tersebut. Penglihatan masa depan Si Yun dan Si Jun kembali lagi malam itu. Mereka melihat hal yang sama. Dong Su dan Do Jin akan berkelahi. Namun, Si Jun juga melihat kalau Si Yun tewas kali ini. Masalahnya dalam sketsa Si Yun, ternyata yang tewas malah Si Jun. Sketsa itu kemudian disembunyikan oleh Dong Su, dan dia membakarnya supaya Si Yun tidak mengetahuinya. Si Yun menemui kakaknya untuk mengetahui apa yang dilihatnya kali ini, sementara Dong Su yang sudah mendapat petunjuk dari hasil analisis Yong Sim pergi ke sebuah gedung penyimpanan. Pertemuan Si Yun dan Si Jun berakhir dengan pertengkaran, karena Si Jun tetap mau menjalankan rencananya, meskipun Si Yun bilang itu adalah kejahatan besar. Do Jin yang pergi ke gudang penyimpanan menemukan fakta kalau kejahatan yang terjadi pada istrinya sudah direncanakan sebelumnya. Dia menjadi sangat marah kepada Si Jul yang malam itu membawa Park ke tempat persembunyian Do Jin dan bicara tentang kejahatannya, seolah-olah Si Jun tidak terlibat. Park dengan begitu memberinya kepercayaan, dan Si Jun menjadi asistennya. Hanya saja, kemudian Si Jun membuatnya pingsan dan mengikatnya ke kursi, menunggunya saja untuk menanyai mengenai ketua. Park tidak mau menjawab sehingga Si Jun menyiksanya dengan suntikan berisi cairan yang menimbulkan rasa sakit. Baru setelah itu, Park mengungkapkan kalau ketua sebenarnya tidak ada, itu hanyalah kelompok yang berisi para penguasa. Park hanya bilang kalau perempuan bernama Choi Min Suk kemungkinan adalah pemimpin yang mengorganisir mereka. Si Jun memancing perempuan itu untuk bertemu dengannya dengan memakai ponsel Park. Tapi Si Jun arahnya, sehingga Park pun kabur. Si Jun pun langsung mencarinya, dan akhirnya menemukannya. Di situ dia langsung membunuhnya. Setelah pembunuhan tersebut, Si Jun menghubungi Dong Su untuk mengajaknya bertemu, tapi sebenarnya dia hanya ingin mempertemukan Dong Su dan Do Jin di satu tempat supaya mereka berkelahi dan saling membunuh. Sebab Si Jun tahu kalau So Jin sudah berniat membunuh dirinya. Dong Su dan Do Jin saling menodongkan pistol begitu mereka bertemu. Do Jin pun bilang kalau sebenarnya dia ingin membunuh Si Jin terlebih dahulu, dan setelah itu dia akan menyerahkan dirinya kepada Dong Su. Tapi Dong Su yang memang sudah sangat marah dan dendam kepada Do Jin, dia pun tak bisa membiarkan hal itu. Karena hal itulah Do Jin pun langsung membiarkan dirinya untuk dipukuli Dong Su. Melihat kalau Do Jin tidak membalas sama sekali, Dong Su pun mulai tersentuh di situ. Dia hanya meminta Do Jin menyerahkan dirinya ke polisi dan mempertanggungjawabkan semua kesalahannya. Dan di situ, Dong Su pun lulu. Mereka akhirnya berdamai. Namun tiba-tiba, Si Jun muncul. Dia ingin menembak Dong Su. Tapi, Do Jin melindunginya. Karena hal itulah Do Jin pun yang tertembak. Lukanya fatal, dan di situ, Do Jin meninggal dunia. Dong Su setelah itu mendapat kabar dari Si Yun yang menemukan Park tewas di gedung yang sama dengan persembunyian Do Jin selama ini. Mereka berhasil menemukan ponsel Park dan mengetahui kalau Si Jun akan menemui Choi Min Suk. Perempuan itu nyatanya sudah disulik oleh Si Jun yang akan membunuhnya. Tapi Si Jun sempat memberitahu Si Yun petunjuk kemana dia akan membawa Min Suk pergi. Si Yun menyusul di dalam kemudian untuk menghentikan kakaknya. Dia pergi sendiri tanpa memberitahu yang lain. Namun Dong Su menyusulnya. Saat itu Si Jun sudah meminta Min Suk untuk buka suara tentang bagaimana cara menghentikan pasar dingin yang akan menjatuhkan perekonomian negara. Tapi Min Suk bilang kalau itu tidak bisa dihentikan. Min Suk menawari Si Jun untuk bergabung dengan mereka, menawarkannya kekuatan untuk bisa mengubah dunia. Sebelum Si Jun sempat membunuh Min Suk, pintu ruangan terbuka. Si Yun datang menodongkan pistol dan berteriak meminta kakaknya berhenti. Min Suk dipukul hingga terjatuh dari kursi, sementara Si Jun menyuruh adiknya untuk melepaskan tembakan lebih dulu jika tidak ingin mati. Si Yun menolak, tapi justru hal itu yang membuat Si Jun menggila dan melepaskan tembakan ke arah adiknya sendiri. Semua sudah mungkin.
Syah, Fulsibah. Untung saja Dongshu datang tepat waktu. Dia berhasil menyelamatkan si Yun. Walaupun dia sendiri harus terkena tembakan di bagian bahu, tiba-tiba saja si Jun terdiam lama. Pandangan masa depan muncul di benaknya. Dia bisa melihat kondisi berubah dalam beberapa hari. Kejahatan yang akan dilakukan ketua akan terdongkar, publik marah besar dan melakukan demo di mana-mana. Semua dalang di balik pasar dingin pun ditangkap, termasuk Min Chung. Setelah melihat semua penglihatan itu, si Jun pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Tapi sebelum dia menembakkan peluru ke kepalanya, Dongshu menembak tangannya dan menggagalkan upayanya. Sehari setelahnya, Dongshu dan yang lain pergi ke makam Kapten Moon untuk memberi penghormatan. Dan sebagai bentuk perayaan, karena masalah yang mereka tangani bersama, selama ini akhirnya selesai. Min Suk merencanakan untuk menghancurkan Dongshu dan Si Yun di hari yang sama. Ketika pasar dingin dimulai dan ekonomi negara mulai goyah, Si Yun sedang mendekam di penjara. Saat perubahan mulai terjadi, Si Yun dan Dongshu akan memastikan semua penjahat mempertanggungjawabkan kesalahan mereka.